Kalau evaluasi kabinet kan Pak Prabowo tiap saat melakukan evaluasi, pasti melakukan evaluasi di rapat-rapat kabinet. Pak Prabowo selalu menyampaikan evaluasi, bahkan Pak Prabowo sebutkan kalau kemudian Anda buat kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kepentingan rakyat, kemudian tidak sesuai dengan keputusan presiden, bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat dan directionnya presiden, ya silakan mundur saja. Teman-teman media jangan khawatir untuk menyuarakan sesuatu yang dianggap benar, ya, dan misalnya ada koreksi dari informasi yang disampaikan oleh pembantu beliau. Ketika teman-teman media menyampaikan informasi yang berbeda, dan itu benar, misalnya, Pak Prabowo pasti senang sekali. Dan Pak Prabowo itu pasti baca loh, janganlah salah loh. Kebiasaan malam-malam katanya dengan podcast iPad, dengan iPad, termasuk berita-berita online. Dia juga kadang. Tapi intinya bener gak nih? Kan lu ada info juga. Coba kasih tahu lah, bener nggak? Kopinya. Tadi saya Mas Fahrul. Fajrul ini duta besar. Ingat aja. Nih, jubirnya Pak. Otokritik jangan sampai Anda yang membantu Pak Presiden sekarang, enaknya itu prestasi kemudian Anda omongi atas nama diri Anda. Tapi kalau ada masalah, Anda lempar ke Presiden. Itu yang nggak benar. Jadi Nasdem kira-kira bakal gabung nggak, Mas? Nggak tahu ya. Ya kan katanya mau merger, fusi. Mungkin nggak, Mas? Nggak tahu. Terakhir beneran ini. Nggak tahu. Terakhir banget tahu. Kalau nggak tahu lah. Halo Sahabat Kompas, kembali di Gercep Gerak Cerita Politik bersama saya Nikolaus Sarbowo dan saya Kurnia Yunita Rahayu. Terima kasih Mas Daniel. Halo Mas Niko, Mbak Nia. Iya, Wakil Menteri Haji, Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih. Sudah satu setengah tahun. Sebelumnya Badan Penyelenggara Haji, kemudian sekarang Kementerian Haji. Jadi 1,5 tahun. Belakangan ini udah menguat lagi isu kementerian kabinet akan dievaluasi gitu, Mas. Wah. Kok kita ngurusin Haji kan? Enggak. Ini bergeser kita. Kita bergeser ngomongin kita kayak lampu sen dikit. Biasa perempuan agak emang beloknya. Bukan jubir Pak Prabowo lagi. Bukan. Cuma memang Wakil Menteri Haji rasanya masih jubir Pak Prabowo. Ya. Karena gue ngomongin MBG gitu. Iya. Karena tiba-tiba berantemnya sama ini di MBG ya. Gimana Mas, itu soal belakangan ramai soal evaluasi kabinet. Memang belakangan Pak Prabowo concern betul soal evaluasi kabinet ya? Enggak, kalau evaluasi kabinet kan Pak Prabowo tiap saat melakukan evaluasi. Dan pasti melakukan evaluasi. Di rapat-rapat kabinet Pak Prabowo selalu menyampaikan evaluasi. Bahkan Pak Prabowo sebutkan kalau kemudian Anda buat kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kepentingan rakyat, kemudian tidak sesuai dengan keputusan presiden, bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat dan directionnya presiden, ya silakan mundur saja. Itu berulang kali loh Pak Prabowo. Kalau di atas gitu tegas ya? Tegas Pak Prabowo menyampaikan itu berulang kali, artinya Pak Prabowo ingin semua kebijakan beliau itu afirmasi terhadap terhadap rakyat. Sederhana saja, jangankan kabinet. Bank-bank saja kan berulang kali Pak Prabowo nyatakan ancaman beliau. Tidak boleh lagi kredit-kredit itu diarahkan kepada konglomerasi besar. Kenapa? Karena hampir 5.000 triliun per tahun dari Himbara itu banyak dialokasikan kepada konglomerasi besar. Maka dia harus dialokasikan kepada usaha-usaha kecil. Yang dan itu berulang kali loh diingatkan presiden di banyak rapat kabinet. Ini termasuk terkait dengan isu korupsi, isu transparansi, akuntabilitas itu selalu diingatkan. Nah, kalau di
dievaluasi, terus dievaluasi. Dievaluasi. Karena kan sering banget ya Pak Prabowo ya nih ngomong soal apa ABS gitu ya. Masa Bapak senang, itu emang banyak laporan-laporan palsu ya Pak katanya ke Pak Prabowo ya. Nah ini beneran nih, serius nih gua. Gua menduga. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi Anda mau lapor apa palsu misalnya, Pak Prabowo pasti tahu. Pasti tahu ya. Pasti tahu. Jadi dipastikan kan beliau tuh pasti melakukan cross check gitu. Jadi jangan coba-coba menurut saya. Tapi kalaupun nggak tidak diinformasikan dari orang lain, minimal teman-teman media juga sudah bisa menyuarakan. informasikan, bisa menyuarakan. Dan saya yakin Pak Prabowo senang dengan pola begitu. Jadi teman-teman media jangan khawatir untuk menyuarakan sesuatu yang dianggap benar ya, dan misalnya ada koreksi dari informasi yang disampaikan oleh pembantu beliau ketika teman-teman media menyampaikan informasi yang berbeda dan itu benar misalnya, Pak Prabowo pasti senang sekali. Dan Pak Prabowo itu pasti baca loh, jangan salah loh. Kebiasaan Malam-malam katanya dengar podcast gitu. iPad dengan iPad termasuk berita-berita online. Dia juga kadang ini ya. Mungkin nanti podcast ini ditonton Pak Prabowo. Nanti tolong nih nanti kasih ke jangan kebablasan nih. Tapi intinya bener gak nih? Kan lu ada info juga. Gimana coba tuh? kasih tahu lah, bener nggak? Kopinya. Tadi saya Mas Fahrul. Fajrul. Fajrul ini duta besar. Ingat aja. Nih, Jubirnya Pak Jubir. lucu banget emang. Masuk kompak. Ini. Nih. Tuh habis ya. Habis. Masih ada? Ya, habis. Kamera. Ya. Oh, ada pencetannya, Mas. Sengaja biar makin lama. Kamu sengaja supaya masuk di situ, disorot. Saya sambil dipecat kali, Mas. Ini bahasa lucu nih. Soalnya ngomongin politik abis ini Mas, panas terjadi. Pahit langsung rasanya. Pahit langsung jadi. Ini Pahitnya nih. Iya, memang pahit ya Mas ya? Pahit sih. Jadi karena Rasa enak rempah. kan? Enak. Mbak Nia tuh produsernya kasihan. Oh, Mbak Anita. Sorot Mbak Nia. Kameramen kasihan. Kamera woman juga. Kamera girl. Kasihan. Kayak tiap hari kita main sini kali ya. Iya kayaknya. Emang kalau jubir Kalau biasa jubir ya santai. Mas, tadi lu coba ada informasi apa sih soal reshuffle nih? Mungkin bisa coba. gimana? Ya, kalau ngomongin reshuffle begitu. Kopi kasih. Kopi. Kasih lah kasih. Iya Mas, isu reshuffle kan kembali bergema. Minum dulu. Kabarnya kapan sih nih? Memang dalam waktu dekat ya nih. Iya, dalam waktu dekat udah gitu kan kalau kita lihat polanya Pak Prabowo itu Mendadak. ini bukan Gotak Mas. gatuk tangga. Ya walaupun mendadak, tapi kita bisa lihat ternyata beberapa 2 atau 3 minggu sebelum reshuffle itu biasanya Pak Prabowo tuh pidato di dalam pidatonya tuh udah nyenggol-nyenggol tuh. Apa namanya? Memang ada reshuffle. Nah ini itu kan tadi kita mau ini, tanya Nia nih, yang bilang. kita mau tanya nih. Kita mau tanya. Soalnya yang kemarin itu lagi buka puasa di Danantara, udah mulai kan, jangan buat laporan palsu, jangan berani-berani gitu. Kan kalau kita hitung-hitung utak-atik-atuk lah ya itu, ini udah masa-masa yang mungkin akan terjadi reshuffle kabinet gitu Mas, mungkin. Di dalam internal Itu dijawab ya. di internal maksudnya udah ada suara Di gitu, internal. kabinet. Iya. Kalau evaluasi itu pasti. Pasti ya. Kalau reshuffle ya Pak Prabowo yang tahu. Oke. Nggak tahu. Kalau di Gerindra, Di Gerindra. Iya. obrolannya gimana tuh Mas? Gerindra ya tentu Minum dulu. ya kita pengen yang terbaik ya. Yang penting kalau posisi saya ingin semuanya itu ikut direction presiden. Jadi semuanya jadi dalam kabinet itu harus sepenuhnya jadi anak buah presiden, itu aja. Biar enak geraknya ya, Mas. Jadi gerakannya jadi jangan sampai kalau kebijakan itu merugikan atau nggak populer di publik, kemudian dia nggak ngomong ke media, kemudian nanti yang disalahkan presiden. Kan banyak yang Banyak. Jadi
kadang-kadang kita kesel juga gitu loh, seolah-olah yang anak buah presiden cuman kita gitu. Misalnya kan saya kan ikutan ngomongin MBG tentang pendidikan kan. Kan semuanya kita kenapa? Karena kita paham betul afirmasi Pak Prabowo sepenuhnya terhadap presiden gitu. Nah, makanya kemudian kita tetap ingin menyampaikan sikap presiden. Saya kan juga ikut terus ngomong untuk mengingatkan itu. Kenapa? Karena terpanggil saja. Dari satu sisi saya terus terang melakukan otokritik. Otokritik jangan sampai Anda yang membantu Pak Presiden sekarang enaknya itu prestasi kemudian Anda omongi atas nama diri Anda. Tapi kalau ada masalah Anda lempar ke Presiden. Itu yang nggak benar gitu. Jadi harusnya justru semua permasalahan itu kita ambil, kita selesaikan begitu. Kemudian kan semuanya harus ikut direction presiden. Jadi jangan sampai misalnya kalau ini adalah isu elektoral, gua ngomong. Tapi kalau ini isu nggak populer, gua nggak ngomong. Padahal baik buruknya itu sepenuhnya kita membantu Pak Presiden. Ya kita ambil semua tanggung jawab itu, menyelesaikan itu. Jadi saya selalu menyebutkan harus sepenuhnya menjadi kalau bahasa anak mudanya anak buahnya Prabowo. Nggak ngelihat partai lagi, maksudnya ini lo pembantu. Jangan cuma ngomong ketika lo anggap itu populer buat lo diri sendiri, lo yang ngomong. Tapi kalau yang nggak populer lo diem aja. Nggak siap pasang badan lah istilahnya. Saya selalu bilang gini, di pemerintahan itu kita mengalami yang namanya suffering of knowing. Suffering of knowing itu ya menderita karena banyak tahu. Ada yang nggak bisa kita ungkapkan. Kenapa? Karena kalau kita ungkapkan ya tidak elok untuk publik dan terutama untuk kepentingan publik. Nah, sedangkan publik itu mengalami yang namanya blessing of knowing, keberkahan dari ketidaktahuan, blessing of unknowing. Jadi keberkahan dari ketidaktahuan. Misalnya ya tadi misalnya saya dimarahin tentang war ticket, karena publik nggak tahu, karena ada masalah publik. Misalnya tadi saya udah nulis panjang di Kompas, saya nggak dibaca. Ya mereka, ini gimana nanti 5,7 juta itu sia-sia udah nunggu, padahal nggak begitu. Kita dimaki-maki, ya kita terima. Tugas kita jelasin. Nah tapi untuk beberapa pihak itu menghindar. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kalau kemudian itu yang diserang presiden, tugas menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang terkait harus maju ke depan, jelasin. Nah jadi itu yang selalu bagi saya ini otokritik. Jadi kalau misalnya bidang pendidikan maju, jadi jelaskan ke publik itu butuh pencerahan. Betul. Memang sosial media itu bikin silang sengkarut ya, karena orang baca judul, orang malas mendengar penjelasan panjang. Karena kayak model saya kan dosen ya, saya pasti melakukan penjelasan agak panjang. Kenapa? Karena saya mau mulai dari akarnya sampai apa pengen saya jelaskan supaya orang paham. Nah, tapi kan sosial media nggak begitu. Nah, makanya itu terkait dengan mereka harus maju ke depan, jelaskan. Dan tugas sekarang itu jadi pejabat publik itu memang PR paling beratnya itu komunikasi itu penting. Dan itu diakui ya Pak, memang soal komunikasi itu jadi tantangannya. Betul. Maksudnya tantangannya minum dulu Mas. Maksudnya tantangannya siapa? Tantangannya di kabinet gitu juga nggak Mas? Maksudnya komunikasi antar enggak ya Mas? Yang jelas saya bilang semuanya harus take responsible. Nah itu. Karena masih ada jangan menghindar. Kan ada yang kan masih ada kan Mas? Masih ada ya. Yang tidak menjadi anak buah presiden gitu ya. Nah masih ada. Menurut saya masih ada. Partai. Dia padahal anggota partai lain. Yang penting masih ada. Kalau menurut gue sebagai orang Gerindra, sebagai orang mantan jubirnya. Mantan jubir nih, dia ngasal jubir aja. Mantan jubirnya bukan mantan yang sakit hati begitu. Memang gua harus bertugas tempat lain gitu.
Jadi bukan, kalau mantan itu kan ada yang sakit hati Ya, lagi pokoknya biasanya kalau si mantannya jelek-jelek semua gitu. benar. Kalau ini enggak. Enggak, ini mantan yang tidak sakit Mantan hati. yang enggak sakit hati, dia juga kan seperti lain. Jadi maksud gue masih banyak yang begitu. Jadi iya. pokoknya kalau jadi anak buah presiden sepenuhnya. Baik buruknya ya lu harus ambil tanggung jawab. Dan itu konsekuensi politik. Pilihan politik gitu. Lu udah mau bergabung, ya lu harus Jangan mau enaknya aja lu ke depan, nggak enak lu ke belakang. Nggak mau tampil, nggak mau. bener-bener. Menarik tuh yang tadi jangan mau lama banget sih. Jangan nggak apa. Biar dia makin takut. Kalau ngomongin politik dia makin takut. Iya, tadi Haji tadi lebih enak loh. Mas, tapi berarti kok apa ya? Kan tadi ngomongin soal tadi mungkin harus semua satu direction gitu. Dan ya ada kabar mungkin juga ini yang satu partai kan masih ada di luar PDI Perjuangan itu ya. Itu memang dibiarkan sebagai partai penyeimbang atau memang ada kabar-kabar mau masuk tapi tidak mau mengirimkan nama gitu sih, Mas? Saya nggak tahu persis kalau masalah itu. Yang jelas Pak Prabowo tentu terbuka dengan siapapun. Ya. Pokoknya prinsip Pak Prabowo hari ini itu persatuan, menjaga persatuan segala macam. Kalau ditanya misalnya di Gerindra misalnya, Gerindra relatif tidak banyak menuntut Pak Prabowo terkait dengan kerja-kerja di Gerindra. Banyak dipercayakan ke Pak Sufmi Dasko dan Sekjen gitu ya. Dan Pak Sufmi Dasko selama ini juga memaksimalkan peran-peran itu, termasuk peran-peran menengahi segala macam, bahkan menjaga komunikasi. Jadi harmonisasi politik itu harus tetap dijaga. Pak, kuncinya persatuan aja. Karena gini loh, Pak Prabowo kan belajar. Pak Prabowo ini kan panjang ya proses politiknya. Anda bayangkan kalau sekarang ini kita tidak mengusung persatuan, ini berat sekali loh. Kita mudah dipecah belah dalam kondisi geopolitik dan geostrategis yang tidak sehat dan bahkan cenderung anarkis. Kan ini cenderung anarkis. Memang ada negara yang peduli dengan kita. Kalau kemudian ada negara lain yang melakukan misi anarkisme terhadap negara kita, nggak akan ada yang membantu kita. Apa yang dialami oleh Palestina, kita mati-matian sekarang belain Palestina, tapi dunia tetap kondisinya begitu saja. Nggak ada yang bisa berani secara konfrontasi atau secara terbuka menghentikan misalnya serangan terhadap Palestina. Jadi akhirnya negara-negara yang itu harus sendiri-sendiri. Akhirnya semuanya nyelamatin dirinya masing-masing. Itu realisme politiknya begitu. Dan yang sedang dilakukan oleh Presiden hari ini itu adalah menjaga Indonesia. Ada maki-maki, ada yang maki-maki beliau segala macam. Ini persatuan apa? Menjaga nanti demokrasi kita terancam, enggak. Fokus Presiden hari ini itu menjaga persatuan, keutuhan kita supaya tetap kompak. Kemudian kita tidak dipenetrasi oleh kekuatan-kekuatan yang macam-macam. Ada yang bilang itu teori usang. Apa yang dialami oleh Venezuela? Apa yang itu sangat relevan padahal ya. Sekarang itu semua ancaman-ancaman itu terbuka. Nah, itu yang sekarang dijaga oleh Presiden. Padahal belakangan bahkan sampai ada isu mau menjatuhkan Presiden itu, Pak. Itu gimana sih, Mas? Maksudnya Pak Hashim aja sampai ngomong gitu ya? Emang ada yang mau mengkudeta memang ya, Mas? Enggak tahu sih. Enggak tahu. Siapa di balik isu itu enggak tahu juga. Saya Haji. Saya Haji. Mas, satu lagi dong, Mas. Iya, betul. 2029, Mas. Itu kira-kira ya itu nggak kerasa lah, Mas. Itu tapi pasti akan maju lagi, Mas. Pak Prabowo. Kalau kami dari kami Gerindra, saya belum pernah tanya ke Pak Prabowo. Tapi dari sisi kami pasti mau Pak Prabowo maju lagi. Kalau dari sisi Gerindra, saya tentu mau Pak Prabowo maju lagi. Karena menurut saya dalam kondisi dinamika seperti ini, maka orang yang paling tepat bisa menjaga ritme geopolitik dan geostrategis dan kemudian menjaga Indonesia itu Pak Prabowo. Saya nggak membayangkan ya kalau kemudian kita berpecah belah, sibuk dalam negeri dengan situasi seperti ini nggak mudah. Sama halnya ketika bayangkan
mau nggak mau Anda nggak suka misalnya dengan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi ikut mengajak Pak Prabowo di masa periode kedua, kan nggak ada yang mengira pada saat itu COVID. Iya. Kalau kita masih sibuk dengan politik, Pak Prabowo ada di luar sebagai oposisi, itu akan sangat menyita energi. Dan itu jadi blessing kan. Sampai dengan pas banget ya situasinya ya. Dan nanti 2029 berarti koalisinya tetap sama. Nggak tahu. Pertanyaannya ya siapa tahu ini mulai ada yang main mata. Itu sudah menyatakan akan dukung Pak Prabowo. PKB bahkan ya. PKB sudah. Tapi nggak takut PKB lari. PKB kan kata Pak Prabowo harus diawasi tuh. Iya lagi. Harus diawasi karena kan diawasi akan tetap rasional. PKB sudah. Kan dari Gerindra pasti. Kan semuanya Iya. Yang belum ini yang agak yang belum siapa? Nasdem. Tapi kalau Gerindra apalagi sudah pasti Gerindranya juga akan semakin besar atau gimana kekuatannya? Ya, Pak Prabowo concern beliau itu bukan ke partai. Hampir semua pembicaraan beliau itu nggak ada diskusi tentang partai. Jadi ya normatifnya itu sebenarnya semakin positif kerja Pak Prabowo itu pasti akan positif buat Gerindra. Makanya kita pada saat ini terutama kami yang sebagai pembantu Pak Prabowo di kabinet itu punya tanggung jawab untuk mengakselerasi, mengimprovisasi, memperbaiki maksud saya kerja-kerja kabinet. Makanya tadi di awal ketika Mbak Nia tanya Bang Daniel apa ada yang nggak jadi anak buah Prabowo? Nah itu kekhawatiran kami. Makanya kami berkepentingan semuanya jadi anak buah Prabowo sesungguhnya. Memperbaiki semua directionnya presiden. Artinya semua direction presiden itu harus dikerjakan dengan baik. Dan dengan cara begitu, tentu kan bonus elektoralnya selain buat Pak Prabowo, juga bonus elektoralnya pasti untuk Gerindra. Maka concern kami udah pastikan kerja kabinet baik. Makanya kalau ditanya Gerindra pengen ada evaluasi mendasar nggak? Iya dong. Kami mau semuanya kerja untuk rakyat, semuanya kerja untuk Presiden Prabowo. Karena mau jadi partai pemenang pemilu ya kali ini. Iya Mas ya. Siapa partai mana yang nggak mau jadi? Asik. Iya. Betul. Kalau mau masuk PSI misalnya kan pasti pengen jadi. Kenapa PSI sih Mas? Apa sih Mas? Contoh misalnya Nia masuk PKB. Kalau partai non parlemen kan banyak ya. Iya. Nggak cuma PSI. Iya. Apalagi? Ya Gelora. Gelora. Ya Nia maksudnya. Iya. Jadi Nasdem kira-kira bakal gabung nggak Mas? Nggak tahu ya. Ya kan katanya mau merger, fusi. Mungkin nggak Mas? Nggak tahu. Terakhir beneran ini. Nggak tahu. Terakhir banget. Kalau nggak tahu lah. Ya enggak. Tapi kalau gabung itu kan yang sebenarnya yang susah tuh kalau didapil kan ya Mas. Sebenarnya yang susah. Oke, nggak tahu. Udah. Oke. Thank you. Nanti kalau batin kebablasan bahaya. Ini kopinya selalu bikin bablasan, tehnya bikin. Bahaya. Gawai. Thank you Mas Daniel untuk waktunya. Penjelasan terkait haji. Iya, betul. Harapannya gitu ya nih untuk haji. Betul. Semoga terima kasih banyak Mas Daniel untuk waktunya, penjelasannya dan juga banyak banget nih hal-hal yang bisa jadi dialektika publik, menarik sekali sih. Ya kita sih berharap supaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, kemudian juga jamaah bisa beribadah dengan tenang dan pastinya sehat dan pastinya pulang ke Indonesia dengan sehat, nyaman semua, dan itu kan nanti dampak baiknya juga ya ini tuh Kementerian Haji ternyata bisa mengawal ini semua dengan baik. Mudah-mudahan pesan perdamaian dari haji ini penting banget nih, betul. Pesan damai. Astagfirullah. Emang ya ada sholatnya maghrib. Terima kasih Mas Daniel. 2029 gimana? Kalau 2029 berarti kita nantikan aja ya. Berarti nanti podcast lagi kalau podcast lagi. Oh iya. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Mas Daniel. Nantikan teman-teman di Harian Kompas dan Kompas ID dan di podcastnya nanti di YouTube Harian Kompas. Betul. Sampai jumpa.